Salam, selamat sore Ibu-ibu. Sungguh kita bersyukur ya saat ini kita boleh datang beribadah pada Tuhan. Sekalipun secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Mari ibu-ibu kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pujian Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya. Terima kasih banyak. Benar sesuai dengan pujian ini Tuhan, bahwa sangat besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari betul, kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kami diselamatkan, itu pun juga karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan di hadapan Tuhan. Semua hanya karena anugerah, karena Tuhan berbelas kasihan pada kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini ya Tuhan, untuk persekutuan KWE. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk persekutuan ini Tuhan dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Boleh mengarahkan hati kami supaya hidup kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Injil Lukas. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar,
maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah pelayan-pelayan yang diubahkan. Pelayan-pelayan yang diubahkan. Saudara, tentu kita merindukan kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, tidak harus selalu menjadi pendeta atau penginjil. Dalam setiap profesi apapun, kita juga melayani Tuhan. Baik sebagai ibu rumah tangga, itu pun kita juga bisa melayani Tuhan. Sebagai seorang pekerja, itu pun kita juga bisa melayani Tuhan. Saudara, sebagai pelayan-pelayan yang diubahkan, saudara, ini adalah satu hal yang merupakan kerinduan kita. Kita tentu ingin kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diubahkan. Saudara, nas Alkitab tadi yang sudah kita baca, itu mengemukakan dua kebenaran berkaitan dengan pelayan-pelayan yang diubahkan. Yang pertama kita bisa melihat di ayat 38, saya akan bacakan. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, yang pertama adalah perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam nas Alkitab ini, sebetulnya yang berjumpa dengan Yesus itu bukan hanya perempuan tersebut, tetapi ada juga seorang Farisi, yaitu bernama Simon. Dia juga berjumpa dengan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, Simon dalam perikop ini, dia bukan pelayan-pelayan yang diubahkan. Tapi kita melihat di sini perempuan itu adalah pelayan yang diubahkan. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membedakan antara seorang Farisi tadi dengan perempuan tersebut? Saudara, seorang Farisi pada waktu itu merupakan seorang yang cukup dipandang. Sehingga hal ini menimbulkan kesombongan. Orang yang sombong ketika datang kepada Tuhan tidak merasa membutuhkan Tuhan, sehingga merasa ya sekedar aja. Orang bisa datang ke gereja, orang bahkan bisa beribadah pada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, tapi dengan hati yang congkak, dengan hati yang angkuh. Ketika dengan hati yang angkuh, dengan hati yang sombong, maka kita tidak akan mengalami perjumpaan secara pribadi itu. Memang kita secara seperti dalam nas Alkitab ini, Simon itu memang berjumpa dengan Kristus, tapi dia tidak mengalami yang dinamakan perjumpaan secara pribadi itu. Karena apa? Karena keangkuhan, kesombongannya. Saudara, bahkan dikatakan pada waktu itu, tradisi pada waktu itu, kalau orang datang, itu akan
kakinya akan dibersihkan. Karena debu dan sebagainya dibersihkan dengan air. Tapi Simon sebagai tuan rumah itu hal yang paling sederhana tidak dilakukan. Padahal Yesus pada waktu itu orang sudah tahu. Dia dikenal sebagai seorang rabi yang mengadakan banyak mukjizat. Orang tahu, sudah dengar. Tapi Simon dengan segala kesombongannya, dia memang berjumpa dengan Kristus, tapi dia tidak mengambil perjumpaan yang sungguh-sungguh yang dimaksudkan itu. Karena apa? Karena kecongkakan, karena kesombongannya. Saudara, kesombongan ini dapat menghancurkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada seorang yang berdoa pada Tuhan dengan kesombongan, tapi ada satu orang lagi yang berdoa dengan rendah hati. Dikatakan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menerima doa yang disampaikan dengan rendah hati, saudara. Saudaraku, orang Farisi ini memang berjumpa, tapi dia tidak mengalami perjumpaan itu karena kesombongan, keangkuhannya. Merasa diri lebih baik. Ketika kita melihat perempuan ini dikatakan seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, perempuan ini dikenal perempuan berdosa. Orang menganggap rendah. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ketika dia dengar bahwa Yesus datang, dia datang kepada Yesus. Dia membawa buli-buli berisi buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, ini minyak wangi yang harganya mahal, tapi dicurahkan untuk Yesus. Perempuan ini menyadari bahwa dia seorang berdosa. Dia datang kepada Tuhan. Saudara, ini yang membedakan sikap hatinya. Tentu kita rindu menjadi pelayan-pelayan yang diubahkan, bukan? Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah pada Tuhan? Seperti saat ini ketika kita beribadah, apakah kita cuma sekedar merasa ini saya cuma menonton? Atau ada satu kesadaran betul, iya Tuhan, saya datang kepada Engkau. Saya orang berdosa Tuhan. Tuhan, saya mau datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerinduan hati kita. Saudara, mengapa ada orang yang berdoa membaca Alkitab, tapi kayak merasa, ya sudah begitu-gitu aja. Tapi ada orang lain yang ketika datang pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa membaca Alkitab, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, berkat rohani, karena sikap hatinya, saudara. Sikap hatinya. Orang Farisi ini, Simon ini, dia dengan congkak, dia datang kepada Tuhan, dan dia tidak mengalami perjumpaan secara pribadi itu. Walaupun dia berjumpa, tapi dia tidak mengalaminya. Yang dimaksudkan perjumpaan yang sungguh-sungguh itu, yang mengubahkan perjumpaan yang mengubahkan, dia tidak mengalami itu. Kenapa? Karena sikap hatinya yang tidak benar. Berbeda dengan perempuan yang terkenal berdosa ini. Dia mau datang kepada Tuhan. Sekalipun orang menganggap dia hina, menganggap dia rendah, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau datang pada Yesus. Dan dia memberikan yang terbaik. Saudara, rambut itu adalah mahkota bagi perempuan. Pada waktu itu ketika menguraikan rambut, tahu risikonya. Orang akan memandang ini satu hal yang hina. Perempuan yang tidak baik. Tapi dia mau lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan, karena Yesus dia mau lakukan itu. Saudara tentu rindu mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Rindu menjadi pelayan yang diubahkan. Ketika kita beribadah, berdoa, baca Alkitab, dan melakukan segala kegiatan rohani, kita rindu mengalami perjumpaan itu. Bagaimana sikap hati kita, saudara? Apakah kita datang dengan kesombongan, dengan kecongkakan? Apakah kita datang dengan merasa bahwa saya orang benar, orang baik, bukan orang berdosa, dan sebagainya, sehingga kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, cuma sekedar asal. Atau kita cuma sekedar menonton peribadatan, sekedar asal, saudara. Maka kita tidak akan mengalami perjumpaan yang mengubahkan itu. Saudara, mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Seperti perempuan ini. Datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Dan dia menjadi pelayan yang diubahkan Tuhan. Saudaraku, kebenaran yang kedua,
Kita bisa melihat di ayat 47, saya akan bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, yang kedua adalah yaitu kasih Kristus yang menjamah hatinya. Saudara, sekalipun perempuan ini dikenal sebagai seorang perempuan berdosa, Yesus yang pada waktu itu orang menghormati sebagai rabi, tapi ketika Tuhan Yesus mau menerima, Tuhan Yesus mau membiarkan orang perempuan itu membasahi kakinya dengan air matanya, menyikanya dengan rambutnya. Saudara, Kristus menjamah hatinya, saudara. Dan ini sangat berbeda dengan orang Farisi, Simon itu. Dan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang indah, satu cerita yang indah di sini dikatakan di ayat 40, saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu hal yang sangat indah. Simon, kau lihat, aku datang, engkau tidak membasuh kakiku. Padahal itu satu hal yang harus sebetulnya dilakukan. Dan satu hal tradisi pada waktu itu yang memang harus seperti itu. Ketika ada tamu datang, tuan rumah maka akan menyediakan untuk air itu boleh dibersihkan kakinya. Tapi tidak dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu justru membasahi dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya dan minyaknya dengan minyak wangi kaki Tuhan Yesus. Saudara, kasih Kristus ini yang telah menjamah hati perempuan itu, saudara. Saudaraku, apa yang menjadi dasar motivasi kita melayani Tuhan? Saudara, mengapa orang sampai rela melayani Tuhan? Bahkan sampai ada yang rela mati, dibunuh, disiksa, dianiaya, saudara. Karena demi iman pada Kristus. Karena kasih Kristus itu, saudara. Itu yang menjadi motivasi kita untuk kita melayani Tuhan. Karena Kristus terlebih dahulu menjamah hatiku. Kristus terlebih dahulu telah menunjukkan kasih-Nya kepadaku. Saudara, tadi ketika kita nyanyikan Amazing Grace, itu ditulis oleh John Newton. Saudara, John Newton ini adalah seorang bajak laut dan dia bersama rekan-rekannya itu merampok. Jadi kapal-kapal yang dekat dengan mereka dirampok, saudara. Tapi satu kali ada badai yang begitu besar dan John Newton tidak sadarkan diri, dia pingsan. Tapi ketika dia sadarkan dia sudah sadar, dia lihat, dia kaget, terkejut, dia sudah berada di pantai, tapi teman-temannya sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat jenazah yang bergelimpangan. Semuanya mati, hanya dia sendiri yang hidup. Dan dia sadar bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia bertobat, dia menuliskan lagu ini, saudara, dan dia melayani Tuhan. Saudara, pelayan-pelayan yang diubahkan. Kristus sanggup mengubahkan. Rasul Paulus, yang dulunya seorang penganiaya, bahkan seorang pembunuh. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan hatinya. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Tuhan ubahkan, saudara. Saudara, apakah engkau rindu menjadi pelayan-pelayan yang diubahkan? Saudara, mari kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kita, dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, dalam peribadatan kita secara online.
Mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan mengubahkan hati kita, saudara. Dan biarlah kasih Kristus itu menjamah hati kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib, saudara, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus yang rela disiksa, dianiaya. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Dan itu yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk kita melayani Tuhan. Karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihiku, telah menjamah hatiku. Kristus telah menjamah hidupku. Saudara, bagaimana dengan kita? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau rindu menjadi pelayan-pelayan yang diubahkan? Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi itu dengan Kristus. Dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan kita rindu kasih Kristus itu yang menjamah hati kita. Kasih Kristus itu yang berbicara secara kuat dalam hati kita. Yang melandasi hidup kita untuk kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita mengasihi Kristus. Karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menolong kita. Supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan ini berbicara dengan kuat dalam hati kita. Roh Kudus yang terus mengingatkan dalam hati kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menjadi pelayan-pelayan yang diubahkan. Menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau rela mati di kayu salib, menyelamatkan kami orang yang berdosa. Dan Tuhan, kami mau menjadi pelayan-pelayan yang diubahkan. Karena kami telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Perjumpaan yang mengubahkan. Dan kami juga telah dijamah hati kami Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah menjamah hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan berkati untuk ibu-ibu semuanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Biarlah seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita doakan secara khusus situasi kita saat ini. Doakan untuk new normal ini. Doakan supaya Tuhan yang menolong pemerintah, juga untuk tenaga medis, untuk peralatan medis, dan juga masyarakat. Supaya masyarakat juga peduli akan kesehatan, dan masyarakat juga boleh mendukung program pemerintah supaya virus corona ini tidak terus menyebar. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong ya Tuhan untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Untuk virus corona ini supaya tidak terus menyebar ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk new normal ini ya Tuhan. Tuhan, tolong untuk pemerintah dalam segala programnya. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan juga untuk para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati para medis. Dan juga untuk peralatan-peralatan medis ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang menolong ya Bapa, untuk segala kebutuhan yang Tuhan yang mencukupkan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk masyarakat supaya boleh peduli ya Tuhan Yesus akan kesehatannya Tuhan yang menolong. Dan supaya masyarakat boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mendukung program pemerintah ini. Dan Tuhan yang menolong supaya virus corona tidak terus menyebar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita juga berdoa, menyerahkan untuk gereja kita. Doakan untuk new normal ini, doakan untuk peribadatan secara online ini, doakan juga untuk semua hamba Tuhan, untuk majelis. Kita doakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, tempat ini. Tuhan yang menolong untuk situasi
saat ini ya Tuhan, untuk new normal Tuhan, yang berkati untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pengurus komisi, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk peribadatan secara online, Tuhan yang memberkati, dan biarlah peribadatan secara online ini ya Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, supaya boleh bertumbuh dalam iman pada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sama boleh memiliki mezbah dalam keluarga, berdoa, membaca Alkitab, Tuhan yang menolong. Dan juga untuk jemaat Tuhan, Tuhan berikan kerinduan untuk boleh datang kepada Tuhan, dan juga boleh mengikuti peribadatan secara online dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan menutup persekutuan kita. Mari saya undang ibu-ibu semua, kita bangkit berdiri. Mari kita muji Tuhan. Bapa, terima kasih. Doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong biar Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang mengubahkan hati kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk ibu-ibu semuanya. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan di rumah, di keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.